Sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sutrini. Tapi anehnya kali ini Sutrini tidak berpakaian seperti pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi, tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Sustrini Kuntilanak Gunung Sumbing. Cerita ini ditulis di Twitter oleh Vidi Muhammad. Kalian bisa langsung saja follow Twitternya di @vidimuhammad_. Kisah ini dialami oleh 6 orang pendaki, 4 cowok dan 2 cewek. Sebut saja mereka adalah Anto, Willy, Fajar, Randy, Cika, dan Ana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Sustrini Kuntilanak Gunung Sumbing. Waktu mereka mendaki ke Gunung Sumbing tahun 2019, mereka ini sempat bareng sama pendaki cewek. Yang waktu itu si pendaki cewek ini sedang mendaki sendiri alias solo hiking. Tapi selama mereka bareng sama pendaki cewek itu, mereka ini sering merasakan hal yang janggal. Hingga pada akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya cewek yang bareng sama mereka itu. Waktu itu sekitar pukul 3 sore, mereka berenam ini sedang kumpul di tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong untuk membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan. Biasanya sebulan sekali mereka ini aktif mendaki ke gunung-gunung yang tidak terbilang berat, seperti Gunung Prau dan lain-lain. Dan biasanya setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian ke gunung yang mempunyai ketinggian di atas 3000 meter di atas permukaan laut. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mereka berenam ini lagi senang-senangnya bergelut dengan alam. Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang memiliki ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Di tongkrongan itu mereka membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Sebenarnya rencana untuk ke Gunung Sumbing ini sudah lama mereka rencanakan dan mereka rancang, tapi baru kesampaian sekarang. Setelah membahas rencana itu, mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda. Hingga sekitar pukul 5:30 sore mereka kembali pulang. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Willy dan berencana berangkat bareng di sana. Setelah semua sudah berkumpul, mereka langsung bergegas menggendong carrier-nya masing-masing dan berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garung dengan menggunakan motor. Kurang lebih pukul 10 pagi sampailah mereka di base camp. Sesampai di base camp, Willy segera mengurus izin. Jadi bisa dibilang Willy ini ketua kelompok pendakiannya. Setelah itu pendakian dimulai sekitar pukul 11 siang. Berhubung di situ ada jasa ojek sampai pos 1, mereka memilih untuk naik ojek saja biar lebih menghemat tenaga. Tapi ojek yang ada di sini berbeda. Kalau biasanya penumpang dibonceng di belakang, ini mereka dibonceng di depan.
Jadi mereka ini bisa merasakan sensasi yang berbeda. Apalagi tukang ojek itu jalannya cukup ngebut. Kurang lebih pukul setengah 12 siang sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka berhenti sejenak karena merasa tegang setelah dibonceng sama ojek tadi. Tapi setelah mereka juga ketawa ketika melihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemetaran setelah menaiki ojek tadi. Setelah dirasa sudah siap mendaki, mereka mulai berjalan menuju ke pos 2 dengan posisi Willy berjalan paling depan, disusul Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto paling belakang. Perjalanan menuju pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun dan di sepanjang jalan cuma ngobrol-ngobrol dan sesekali bercanda. Setelah cukup lama berjalan sekitar pukul 2 siang sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka memutuskan berhenti lama dan untuk memasak-masak makanan ringan sambil ngopi. Sambil menikmati kopi, mereka berdiskusi di mana nanti akan bermalam dan Willy mengajak mereka untuk camp di pos 3 saja. 10 meter di depan, Willy yang waktu itu berjalan paling depan melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Dia memakai celana hitam dan kaos putih. Rambutnya cukup panjang terurai dan juga membawa tas carrier, sepertinya dia juga pendaki. Melihat itu, Willy bilang ke teman-temannya, itu di depan kayak ada pendaki cewek." "Iya tuh, sendirian pula," jawab Anto. Mereka berjalan menuju ke arah cewek tersebut karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana. Sesampai di tempat cewek itu, Willy bertanya, "Mari Mbak." "Iya mari," jawab cewek itu dengan singkat. Karena cukup lelah, mereka berhenti sebentar dan lanjut bertanya pada pendaki cewek itu, "Sendirian aja Mbak? Apa sama teman?" "Enggak, aku ndaki sendiri," jawab cewek itu dengan ramah. "Udah turun apa masih mau naik?" tanya Willy. "Baru mau naik," jawab cewek itu. Mendengar itu mereka semua heran. Kok berani cewek mendaki sendirian? Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu untuk berjalan bareng dengan tujuan biar rame dan cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Di situ satu persatu dari mereka bersalaman dengan cewek itu sekalian kenalan. Dia bilang kalau namanya Sutrini. Willy tanya di mana dia tinggal dan dia bilang tinggal di daerah dekat sini, tapi dia tidak menyebutkan alamatnya. Nah, pas Ana bersalaman dengan Sutrini, dia merasa sedikit gugup karena ada sesuatu yang aneh. Setelah bersalaman itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama Sutrini yang berjalan di paling belakang. Di perjalanan, Ana pindah posisi di belakang Willy dan jarak mereka berjalan ini cukup jauh. Lalu pelan-pelan Ana berbisik pada Willy, "Will, cewek tadi kok aneh ya?" "Aneh kenapa?" "Pas aku salaman tadi tangannya dingin banget dan lembab." "Masa sih? Perasaan biasa aja deh," jawab Willy. Ana terus meyakinkan Willy tentang apa yang dirasakannya, tapi Willy tidak begitu menanggapinya hingga akhirnya Ana hanya diam. Di sepanjang perjalanan belum ada yang aneh, berjalan normal setelah melewati trek yang cukup menanjak. Sampailah mereka di pos bayangan yang disebut Sedupak Roto. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk minum. Nah, waktu sedang istirahat, Ana sempat melihat ke Sutrini yang waktu itu duduk di sebelahnya. Sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali. Bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat. Di sini Ana semakin merasa aneh. Trek tadi nanjak banget loh. Tapi cewek ini kok kayak gak kelelahan sama sekali, ucapnya dalam hati sambil melihat ke arah Sutrini yang sedang melihat ke arah bawah. Dia terus memperhatikan Sutrini dan ketika sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba Sutrini melirik ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Melihat itu Ana langsung mengalihkan pandangannya dan pindah tempat duduk di sebelah Anto.
yang jaraknya cukup jauh dari Sutrini. Sebenarnya Ana ingin bilang tentang apa yang dirasakan itu pada teman-temannya, tapi dia tidak enak sama Sutrini. Akhirnya dia memilih untuk menyimpan itu dulu dan tunggu waktu yang tepat. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Sebelum lanjut berjalan, Willy sempat meminta Sutrini untuk berjalan di tengah, tapi dia tidak mau dan ingin berjalan di belakang saja. Sambil berjalan, Ana masih memikirkan tentang Sutrini, tapi semakin dia memikirkannya, dia malah jadi merinding karena teringat dengan senyuman sinis Sutrini tadi. Di sisi lain, selama perjalanan itu Sutrini hanya diam, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Ana yang waktu itu berjalan di depan Anto tiba-tiba mencium bau yang aneh. Baunya ini sangat wangi seperti wangi bunga melati, tapi itu hanya sekejap. Nah, gak tahu kenapa ketika mencium bau wangi itu spontan pandangannya tertuju pada Sutrini yang berjalan cukup jauh di belakang. Sepertinya bau wangi itu bersumber dari arah Sutrini. Di sini Ana bilang ke Anto, "Toh, kamu cium bau wangi enggak?" "Iya, tadi sekilas, tapi sekarang udah enggak. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama cewek itu." "Aneh kenapa? Dia dari tadi diam mulu dan gak mau jalan deketan sama kita," jelas Ana. Anto kemudian melihat ke arah belakang, begitupun dengan Ana. Terlihat Sutrini ini sedang menikmati jalannya sambil terus melihat ke arah bawah. "Iya ya, kok aneh gitu? Makanya tadi pas istirahat dia sempat senyum sinis ke aku," lanjut Ana. Anto mengajak Ana untuk berpikir positif, mungkin aja dia memang begitu orangnya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar pukul 5:30 sore. Di pos 3 itu suasananya sangat sepi, hanya ada satu rombongan pendaki lain, itu pun jaraknya cukup jauh. Sesampainya di situ, mereka segera mendirikan 2 tenda, satu tenda untuk cowok dan satunya untuk cewek, sedangkan dia membawa dan mendirikan tendanya sendiri. Mereka lanjut masak di depan tenda, dan ketika mereka sedang masak itu, Sutrini berada di dalam tendanya. Melihat Sutrini yang waktu itu di dalam tenda, Willy mengajaknya untuk ikut gabung dengan yang lain, tapi Sutrini bilang nanti dia akan menyusul. Ketika mereka ini sedang sibuk memasak, tiba-tiba Ana mencium bau wangi lagi seperti tadi. Mencium bau itu spontan Ana nyeletuk, "Ini bau apa ya? Kok wangi gini?" Mendengar ucapan Ana, mereka semua memasang hidung dan ternyata benar. Yang mencium wangi itu ternyata bukan cuma Ana, tapi mereka semua juga. Mereka celingukan mencari sumber bau itu, dan setelah dicari, sepertinya bau wangi itu berasal dari tenda Sutrini. Mereka pun berhenti membahas hal itu karena mungkin di dalam tenda Sutrini sedang memakai parfum. Ana berinisiatif untuk mengatakan tentang bau wangi ini pada teman-temannya. Kalau di sepanjang jalan tadi dia sempat mencium bau yang serupa, tapi pas dia mau bilang, tiba-tiba terlihat Sutrini keluar dari tendanya dan ikut gabung. Dan anehnya pas Sutrini duduk bersama mereka, Ana sudah tidak mencium bau wangi itu lagi. Sutrini hanya terlihat menunduk dan tidak ngomong sama sekali. Ketika masakan sudah matang, mereka semua makan dan tidak lupa Willy mengajak Sutrini untuk makan bareng. Tapi waktu itu Sutrini tidak mau makan dengan alasan dia tidak lapar. Mereka menganggap mungkin tadi di dalam tenda dia sudah makan. Sambil makan itu tiba-tiba bulu kuduk Ana berdiri, terlebih ketika dia melirik ke arah Sutrini yang sedang duduk diam sambil terus melihat ke bawah. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Ketika sedang ngobrol itu, sesekali mereka mengajak Sutrini untuk ikut ngobrol, tapi dia tidak mengeluarkan kata pun. Ketika dibercandain, responnya cuma senyum. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Sutrini pamit pada mereka untuk masuk ke dalam tenda dengan alasan untuk tidur. Setelah masuk ke dalam tenda, dengan Ana membuka omongan, "Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama pendaki cewek itu?" "Kenapa?"
Sejak gabung sama kita, dia nggak kedengaran ngomong sama sekali. Iya juga ya, aku baru nyadar. Terus kalian inget gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi aku juga nyium bau itu. Anto juga. Lanjut Ana, Willy meminta pada anak agar tidak ngomong aneh-aneh dan berpikir positif aja. Mungkin aja itu memang sifatnya. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk segera tidur. Ana menempati satu tenda bersama Chika. Di dalam tenda dia menceritakan tentang kejanggalan yang dia rasakan kepada Chika. Tapi tanggapannya Chika sama seperti Willy tadi. Ana mencoba membuang pikiran negatifnya pada Sutrini. Tapi tidak bisa. Semakin dilupakan wajah Sutrini, semakin terbayang di dalam pikiran Ana. Sebelum tidur Ana berdoa semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka semua. Ketika sedang tidur Ana bermimpi. Mimpinya itu seperti nyata dan sangat menyeramkan. Di tempat ini Ana merasa ingin buang air kecil dan dia keluar dari tenda untuk mencari tempat buang air. Setelah keluar tenda dia melihat Sutrini sedang duduk dengan posisi menumpangkan dagunya di atas kedua lututnya. Sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang ranting kayu. Melihat itu Ana menyapa Sutrini. "Mbak, kok gak tidur?" Sutrini melihat ke arah Ana dengan senyuman sinis. Lalu dia menjawab dengan nada yang sangat datar. "Gak ngantuk mbak, saya tidak ngantuk." Ana kemudian pergi ke belakang tenda untuk melaksanakan niatnya buang air. Dan ketika dia sedang buang air, sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sutrini. Dia menyanyi dalam posisi seperti tadi, duduk dan mencoret-coret tanah dengan ranting. Tapi anehnya kali ini Sutrini tidak berpakaian seperti pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Melihat itu Ana benar-benar ketakutan. Pelan-pelan dia berjalan masuk ke dalam tenda, sambil sesekali melirik ke arah Sutrini. Dan seketika dia sedang melirik itu, tiba-tiba Sutrini menoleh ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Ana cepat-cepat masuk ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam tenda dia benar-benar ketakutan. Suara nyanyian Sutrini masih terdengar di telinga Ana hingga akhirnya suara nyanyian itu membuat Ana terlelap tidur. Tidak lama setelah itu terdengar suara Chika membangunkan dan mengajaknya untuk keluar tenda mencari udara segar. Bangun tidur dia masih terbayang mimpinya barusan dan dia baru sadar kalau ternyata itu hanyalah mimpi. Ana tidak menceritakan hal itu kepada Chika dan langsung keluar tenda. Di luar tenda terlihat mereka yang cowok sudah pada bangun dan sedang membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan pagi itu adalah Sutrini yang pagi ini terlihat sudah tidak ada begitu pun dengan tendanya. Ana dan Chika ikut nimbrung bersama mereka yang cowok dan di situ Anto bercerita kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk pipis dan melihat Sutrini di depan tenda dengan wujud yang lain. Mendengar itu Ana tersentak karena apa yang diceritakan Anto itu sama persis dengan mimpinya semalam, termasuk Sutrini yang sedang bernyanyi. Ana pun menjelaskan itu pada teman-temannya. Mendengar penjelasan dari mereka berdua, teman-temannya hampir tidak percaya. Akhirnya Willy meminta pada mereka semua untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja Sutrini sudah jalan duluan ke atas. Pagi ini Ana merasa sedikit lega karena sudah tidak bersama Sutrini lagi.
Kemudian mereka masak-masak dan sarapan sebelum nanti berjalan summit ke puncak. Singkat cerita, sekitar pukul 9 pagi mereka memulai perjalanan summit ke puncak dan meninggalkan tenda di pos 3. Di perjalanan ini sudah tidak ada kejanggalan apapun. Sambil berjalan sesekali mereka membahas tentang Sutrini, tapi semakin dibahas malah terasa merinding. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Setelah cukup lama berjalan sampailah mereka di puncak buntu Gunung Sumbing. Di situ mereka merasa sangat senang karena misi pendakian ke gunung dengan ketinggian di atas 3000 meter di atas permukaan laut ini sukses. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai pos 3 sekitar pukul 3 sore. Di pos 3 Willy mengajak berhenti sebentar untuk istirahat. Pas berhenti itu dia bilang, di puncak kok aku nggak lihat Sutrini ya? Iya ya, mungkin dia ke puncak Raja Wali kali. Iya juga sih. Mereka menganggapnya begitu karena di jalur Gunung Sumbing via Garung ini terdapat 2 puncak, yaitu Puncak Buntu dan Puncak Raja Wali. Ana meminta pada mereka agar tidak membahas soal Sutrini lagi karena jujur saja dia masih takut meskipun cuma dengan namanya. Setelah cukup lama istirahat, mereka segera mengemasi tenda dan bergegas turun. Di perjalanan turun, tepatnya setelah melewati area Seduplak Roto, tiba-tiba Ana mencium bau yang sangat anyir. Seperti bau darah. Dia pun bertanya pada yang lain, apakah mereka juga mencium bau anyir? Dan ternyata mereka semua juga sama. Di sepanjang perjalanan bau anyir itu masih terus tercium dan Ana mulai merasa takut. Di sisi lain waktu juga sudah mulai petang. Sambil jalan Ana terus membaca doa dan seringkali matanya mengeksplor keadaan sekitar. Di tempat mereka bertemu dengan Sutrini ketika naik kemarin, tiba-tiba bau anyir itu perlahan hilang hingga akhirnya tidak tercium lagi. Di sini Ana merasa sedikit tenang dan terus berjalan hingga sampailah mereka kembali di pos 2. Kurang lebih habis maghrib di situ Willy mengajak mereka untuk istirahat sebentar untuk minum. Ketika sedang istirahat itu Willy bilang, apapun yang terjadi jangan sampai lari. Kita jalannya berdekatan. Ucapnya sambil mengamati sekitar. Mendengar Willy bilang seperti itu Ana merinding. Nah, baru saja Willy bilang seperti itu tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi seperti wangi bunga melati. Mereka yang mencium bau itu hanya saling pandang dan memberi kode untuk lanjut jalan meninggalkan pos 2. Tidak lama berjalan meninggalkan pos 2, Ana yang berjalan di tengah. Sayup-sayup dia ini mendengar seperti ada suara wanita ketawa. Dia bilang ke teman-temannya, kalian dengar ada wanita ketawa nggak? Spontan teman-teman berhenti dan memasang telinga. Tapi setelah Ana bilang seperti itu, tiba-tiba suara ketawa tadi sudah tidak terdengar lagi. Mana An? Gak ada gini kok. Udah gak ada. Tadi sayup-sayup aku dengar, jawab Ana. Willy yang waktu itu berjalan di depan mendekati Ana dan bilang, An, kalau dengar atau melihat apa-apa yang sekiranya gak logis, diemin aja ya, jangan diomongin. Ana mengangguk paham. Kemudian Willy kembali ke posisinya dan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan. Mereka masih berjalan secara berdekatan dan ketika mereka ini melewati area yang cukup rimbun, entah kenapa di sini Ana merasa sangat merinding. Tapi mengingat perkataan Willy tadi, dia berusaha untuk diam. Tidak lama kemudian Willy yang ada di depan tiba-tiba memberi arahan pada yang lain untuk berjalan pelan-pelan. Sepertinya Willy sedang melihat sesuatu yang tidak logis. Mereka semuanya menurut. Setelah beberapa langkah berjalan pelan, tiba-tiba sayup-sayup Ana mendengar ada suara seperti nyanyian khas Jawa. Setelah didengar lebih jelas lagi, sepertinya suara itu adalah suara nyanyian Sutrini yang ada di dalam mimpinya. Mendengar itu dia melihat ke arah teman-temannya, tapi sepertinya mereka tidak mendengar nyanyian ini karena terlihat biasa saja.
Suara nyanyian itu lama-kelamaan terdengar semakin jelas seperti bersumber dari arah bawah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Willy yang berjalan di depan mengucap istighfar dengan sangat keras. Astagfirullahaladzim. Dengan keadaan kaget melihat itu, mereka semua pun kaget dan berhenti. Kenapa Willy tiba-tiba berucap seperti itu? Fajar yang berjalan di belakangnya Willy bertanya, "Kenapa, Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini dan ingat, jangan nengok ke arah kanan," jawab Willy dengan panik. Keadaan menjadi sangat mencekam. Ana bertanya-tanya kepada Willy. Tiba-tiba bilang seperti itu, mereka semua lanjut jalan lagi dengan pelan sesuai arahan dari Willy. Karena penasaran dengan ucapan Willy, sambil jalan Ana mencuri pandang ke arah kanan dan terlihat dengan jelas sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di dahan dengan posisi menggelantungkan kakinya. Dan sosok perempuan itulah ternyata yang sejak tadi terdengar menyanyi. Melihat keberadaan sosok itu, Ana benar-benar takut. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Sambil terus berjalan berdekatan dan ketika melewati sosok perempuan itu, terlihat Willy menundukkan badan seperti memberi salam. Setelah cukup jauh berjalan, suara nyanyian itu sudah tidak terdengar lagi dan mereka mempercepat langkah agar segera sampai di bawah. Sekitar pukul 8 malam akhirnya mereka sampai di base camp. Di sini mereka semua masih tegang dan ketakutan, terutama Ana. Di base camp itu mereka tidak mau lama-lama dan bergegas mengambil motor untuk segera kembali pulang. Di perjalanan pulang mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk membicarakan kejadian barusan. Di warung kopi itu Willy menjelaskan pada mereka semua bahwasanya selama perjalanan turun itu mereka ini diikuti oleh sosok kuntilanak. Itu sebabnya dia meminta pada yang lain agar berjalan berdekatan. Ana yang sudah tahu akan hal itu menyimpulkan kalau mungkin sosok kuntilanak itu adalah wujud asli dari Sutrini karena terdengar dari suara nyanyiannya. Anto pun beranggapan seperti itu dan sebenarnya pas jalan turun tadi dia juga sempat melihat kuntilanak itu sedang duduk di atas pohon. Dan di perjalanan turun tadi mereka semua juga mendengar suara nyanyian itu tapi memilih untuk saling diam. Pendakian ke Gunung Sumbing ini merupakan pendakian paling horor bagi mereka. Dan untungnya sosok kuntilanak itu tidak mengganggu, hanya menggoda. Tapi kejadian ini tidak membuat mereka kapok mendaki gunung lagi. Selanjutnya mereka lebih berhati-hati terutama dengan ucapan selesai. Terima kasih buat Vidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.